Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Bhaki. Kali ini gue mau review film terbaru dari Netflix. Judulnya adalah A Place Called Silence. Ini adalah film asal Cina yang disutradarai dan ditulis oleh sutradara kelahiran Malaysia. Namanya adalah Sam Kwah. Ini film keduanya setelah film pertamanya itu judulnya A Ship Without Shepherd tahun 2019. Jadi selang 5 tahun film keduanya baru tayang lagi. Nah, ini film yang cukup ramai diperbincangkan di X dan emang jadi salah satu box office di Cina. Ini film yang katanya yang gue baca nih itu dari kisah nyata. Jadi sutradaranya Sam Kwah ini melihat satu berita kejadian pembunuhan di sebuah kota gitu, terus akhirnya dia adaptasi dari situ. Kalau ceritanya sendiri, A Place Called Silence ini bercerita tentang Chen Yutong. Dia adalah salah satu siswi di satu sekolah dan dia ini satu perempuan yang dibully sangat-sangat brutal sama teman-temannya. Ada 4 cewek yang membuli dia dan teman-teman yang lain juga nggak bisa bertindak apapun karena yang membuli ya itu anak dari kepala sekolah. Jadi semua pada nggak berani, bahkan gurunya pun nggak berani ngapa-ngapain. Bahkan ibunya Chen Yutong sekalipun yang suka bersih-bersih di situ nggak berani karena emang nggak punya kekuasaan lah. Pembulinya 4 orang cewek ini satu persatu meninggal. Nah, dari situlah mulai ada misteri dan juga thrillernya. Ada Lin Zaifu yang dituduh sebagai seorang pembunuh dari 4 cewek pembuli ini. Si ibunya Chen Yutong ini, Li Han, itu curiga sama Lin Zaifu dan akhirnya mencoba mencari tahu karena anaknya si Chen Yutong itu hilang. Menurut gue film ini punya pola yang cukup menarik. Dari awal tuh langsung digas banget. Jadi scene pertamanya aja udah langsung engage gitu tentang misterinya, langsung thrillernya. Kejadian bullyingnya itu langsung ditampakin dan itu sangat mengerikan sih gitu di sekolahnya ini. Dan habis itu mulai tuh kelihatan. Tapi bukan tentang bullying dari awal sampai akhir gitu ya, tapi ini alurnya maju mundur gitu, nggak dibalut kayak linear gitu loh. Maju mundur ini jadinya kita bener-bener nebak-nebak siapa sih yang salah dari semua ini. Apakah bener-bener Lin Zaifu, karena dari awal emang dituduh dia nih gitu ya, kamera mengarahkan ke dia Lin Zaifu ini, tapi ternyata dibalik itu ya gue nggak mau bocorin lah ya, biar kalian menikmati sendiri dan nyari tahu tentang filmnya kayak apa. Tapi yang jelas banyak banget hal yang ternyata begini dan itu semua ada karakternya di sini gitu. Semuanya punya peran masing-masing, nggak ada yang sia-sia dan semuanya bisa padu gitu sama plot yang emang udah dibangun. Alur maju mundur ini tuh menurut gue menarik sih karena setengah film itu maju dulu, abis itu baru mundur-mundur dan mundurnya tuh beda-beda nih tiap karakter gitu. Pertama Lin Zaifu dulu, dia ke masa lalunya yang dia ternyata punya anak, Hui Jin namanya, yang itu teman dekatnya Chen Yutong. Nah, dari situ kebukalah informasinya, misterinya mulai kekupas dan di situ menurut gue menariknya sih. Jadi alurnya, karakternya juga kuat. Chen Yutong nih jadi cewek yang kayak gue ngingetin kayak film Better Days gitu. Dia awalnya tuh dibully terus ada yang ngebantu gitu kan ya. Chen Yutong ini berperan sangat penting, tapi tokoh ini malah menghilang di tengah-tengah gitu. Nah, itu menariknya kan. Jadi itu yang dicari, sebenarnya ini ngomongin apa sih gitu. Itu yang di kepala gue juga, Chen Yutong kok tiba-tiba ngilang. Apakah ini ngomongin bullying, apakah ngomongin kriminal, atau ngomongin soal pembunuhan, balas dendam, atau apa sih. Bukan film yang kayak mudah ditonton sebenarnya karena ya sangat traumatis mungkin kalau buat orang-orang tertentu gitu ya. Gue juga cukup melihatnya nggak tega banget. Untung beberapa scene pengambilan gambarnya tuh nggak brutal gitu ya, nggak kayak si Ari Aster gitu. Ini tetap aja mengerikan sih, kerasa tegang gitu mood dari si film ini, dari pemeran-pemerannya yang mukanya tuh nggak pernah senyum sama sekali dan itu bikin kita makin tegang sih. Penyutradarannya menurut gue oke banget, dari satu scene ke scene lain tuh bener-bener padat dan nggak ada scene yang terbuang atau shot yang terbuang sih. Itu menurut gue oke banget. Dia udah tahu banget mau ngambil ini, kebutuhannya buat cerita ini, plotnya begini gitu. Terus juga ngomongin desain produksinya, walaupun kelihatannya sederhana banget gitu ya di satu sekolah, terus juga di area perkotaan, di pinggiran pantai gitu. Gue ngebayangin itu kayak film Park Chan-wook dengan kearifan lokal yang dia bisa bangun sendiri gitu, yang gak bener-bener outer banget tapi tetap aura kelam dan jahatnya tuh kerasa banget sih. Kurangnya, nah ini menurut gue kurangnya satu, pengen ngomong apa, statementnya tuh ngomongin apa sih. Ini ngomongin bullying. Kalau Better Days itu tuh fix ngomongin bullying gitu. Nah kalau ini tuh sebenarnya bukan ngomongin bullying doang, tapi ngomongin siklus kekerasan sendiri yang gue tangkap ya. Tapi jadinya banyak banget yang pengen diceritain gitu, nggak jadi fokus ngomongin bullying doang, karena bullying salah satunya. Mungkin bukan bullying, tapi lebih ke perempuan yang emang nggak bisa bebas gitu. Karena di sini si Yutong tuh terpenjara banget. Dulu ayah tirinya, terus ibunya juga mukulin dia ternyata. Dan hidupnya tuh susah banget. Dia punya temen juga meninggal, si Hyujin. Tapi dia berani ngelawan.
gitu. Itu mungkin yang pengen diceritain, tapi jadi bukan bullying gitu. Yang setelah diulik-ulik lagi dan dipikir-pikir lagi, kayaknya ngomongin soal itu sih, ngomongin soal perempuan yang emang pengen mengambil hak kebebasannya dia gitu. Jadinya menariknya itu. Terus kurangnya lagi, nggak tahu ya, gue ngerasa dari segi musiknya Park Chan-wook lah jelas. Tapi kayak musiknya di sini nggak cukup memorable juga buat gue sih gitu. Terus juga ada beberapa karakter saking banyaknya gitu, nggak dijelasin lagi kayak Mr. Fang. Nggak tahu deh tuh mati atau enggak. Terus kayak ibu-ibu bacot ini nggak jelas juga gitu endingnya gimana, apalagi anaknya si detektif Dai itu tuh nggak jelas juga tuh dia akhirnya kemana. Oh iya nih, ngomong ini penting banget sih, gue nggak tahu ya ini emang sengaja atau enggak, tapi kalau sengaja parah sih, karena film ini cukup rasis gitu ya menurut gue. Karena ya ini mungkin ini di Malaysia tahun segitu ya yang masih rasis gitu, mungkin gue nggak tahu, bisa dikonfirmasi. Di sini tuh kelihatan semua cewek-cewek dan cowoknya di sekolah itu di wilayah dia tuh emang Chinese semua, tapi ada orang lain di luar itu, ada yang pakai kerudung, ada yang orang India juga, mungkin dengan bahasa Melayunya diomongin juga kan di sini. Itu tuh semuanya nggak ada yang sekolah gitu, semuanya jadi satpam, terus nggak diliatin juga. Ya mungkin nggak pengen ngeliatin itu ya, tapi kayak kok nggak ada porsi orang yang pentingnya juga gitu di lingkungan di situ. Jadi kayak nggak kerasa mix culture dan semuanya tuh rata gitu sih. Jadi kayak rasis aja sih sebenarnya. Ya kalau ada representasi muslim, ada muslim yang kelihatan, emang ada yang juga berperan juga, ataupun kayak yang India nih, yang kulit hitam India itu tuh kayak emang cuma satpam doang kah? Masa nggak ada yang terlibat jadi apa gitu? Nah itu tuh kayak nggak tahu ya, rasis aja ya. Entah itu dulu, kalau sekarang udah enggak atau gimana gue nggak tahu, tapi bisa diceritain juga tuh sama kalian pendapatnya gimana. Nah, kalau adegan, gue paling inget adegan yang sangat-sangat epic itu ketika ada acara sekolah. Pembuli nomor 1, anak kepala sekolah, meninggal, dan meninggalnya itu diliatin dari atas lingkaran bulat kayak hadiah, terus kayak kebuka dar. Terus habis itu si kepala sekolah bapaknya ngelihat langsung anaknya tuh jatuh yang udah jadi mayat gitu. Itu epic banget sih. Itu kayak ingetin kayak film Carrie sebenarnya dulu. Tapi kalau Carrie kan dia yang dibully terus kayak kena darah gitu kan. Mirip banget tuh, kayak konfeti besar gitu meletas, pus. Terus si bapaknya kepala sekolah ngelihat depan mata itu. Ih, itu mengerikan banget. Sama adegan ketika Hui Jin meninggal tuh ya. Sequence itu ketika Yutong di situ, ada Lihan juga ibunya Yutong yang narik si Yutong, terus teman-teman yang ngebully. Itu sangat mengerikan sih menurut gue, itu bullying yang kejam banget sih, sadis banget itu sih. Nah makanya kalau gue dari semuanya overall skornya itu 8/10. Gue sangat suka banget gimana sutradara SMK mengcraft ini semua, dari cerita yang gak linear, terus juga dari awal udah ngebut dan udah ngegas ngomongin soal bullying dan brutal dan kekerasannya dan perempuannya gitu. Terus simbolnya juga dimainin banget, ada merpati di situ dan merpatinya dilepasin sama Yutong, dan kebebasannya itu juga ternyata nggak sebebas itu, karena terakhir ada post credit nih, gue kasih tahu ada post credit yang harus dilihat juga. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, juga follow Instagram, TikTok, Twitter, dan bisa join membership di Cinecrip. Sekarang ada membership, klik di bawah ya. Dadah.